maka kita akan terus terikat dengan masa lalu. Kita seolah nggak bisa menikmati hidup kita yang indah sekarang. Beberapa waktu yang lalu, teman di grup WhatsApp Telaga Suung ada yang nanya, kok susah banget sih buat move on? Gimana ya supaya bisa move on? Ya sebenarnya ini dari pengalaman pribadi sih, dan ini bukan hanya untuk bisa move on dari mantan kekasih, tapi juga move on dari kejadian buruk di masa lalu, misal trauma dan semacamnya. Aku pakai analogi ya, meskipun nggak mirip-mirip banget sih, tapi esensinya dapet gitu. Ketika kita memutuskan untuk move on dari sesuatu, aku analogikan itu kayak kita pergi jalan-jalan. Ketika jalan-jalan itu, kita tentu saja mau menikmati perjalanan kan? Melihat pemandangan misalnya, mau ngobrol sama teman seperjalanan, dan semacamnya. Tapi ketika di perjalanan itu, kita ingat bahwa ketika mau berangkat tadi, kita sempat masak air misalnya. Dan ketika jalan-jalan itu, kita lupa apakah apinya sudah dimatikan atau belum. Hati pasti bertanya-tanya dong, tadi dimatikan belum ya? Gimana ya nasib rumahku kalau belum dimatikan? Kita terus bertanya-tanya yang bikin jadi tambah kepikiran, yang membuat kita nggak bisa menikmati perjalanan tersebut. Jadi solusinya gimana? Pasti sudah nangkep ya? Solusinya adalah kita harus kasih atau dapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya kita telepon tetangga, minta tolong untuk diperiksa keadaan kompor kita, atau kita buat kesimpulan sendiri. Ah, sudah aku matikan kok, aku ingat misalnya. Dan semacamnya lah. Intinya supaya kita tidak bertanya-tanya lagi, hingga kita bisa tenang dan menikmati perjalanan. Nah, seperti itu analoginya orang yang susah move on. Hati masih bertanya-tanya ya, kenapa ya dia selingkuh? Kenapa ya dia ninggalin aku? Kenapa ya kok Tuhan begitu cepat memanggil dia? Kenapa ya dulu aku dibully? Dan kenapa-kenapa lainnya. Selama pertanyaan itu belum terjawab, selama pikiran dan hati masih bertanya-tanya, maka kita akan terus terikat dengan masa lalu. Kita seolah nggak bisa menikmati hidup kita yang indah sekarang. Maka kita cari jawabannya, misalnya telepon yang bersangkutan, mantan kita tanyakan langsung kepada orangnya. Atau kita bikin kesimpulan sendiri, kita ambil hikmahnya sendiri. Misalnya, oh aku ditinggalkan dia karena nggak kunjung ngelamar. Keduluan orang yang berani deh. Atau kita minta petunjuk Tuhan, yang nanti dengan mekanisme hukum semestanya akan menghadirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Intinya supaya nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini di pikiran dan batin kita. Setelah itu, baru kita akan mudah lepas dari beban masa lalu ini, yang membuat kita bisa lebih ringan untuk melangkah, untuk move on. Oh ya, seperti yang aku sampaikan di awal tadi, ini berdasarkan pengalamanku pribadi. Works untukku pribadi, semoga juga works untuk kamu. Selamat mencari jawaban. Rawi Rahayu, Tuntung Pandang, untuk kita sabar tahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.